Halo adik-adik. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang integral fungsi aljabar ya, atau dikenal juga dengan anti turunan. Nah, integral itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Nah, sekarang kita belajar dulu tentang integral tak tentu. Bentuk umum atau rumus dari integral tak tentu adalah integral fx dx, maka hasilnya adalah fx ditambah c. Nah, di situ beda ya simbolnya f besar dan f kecil. Kalau f kecil yang di dalam integral berarti itu adalah fungsi yang diintegralkan. Nah, kalau f besar x itu adalah nilai dari integralnya atau disebut juga dengan anti turunan. Nah, karena integral kita jenis tak tentu, berarti hasil akhir integralnya selalu ditambah dengan C ya, yaitu konstanta pengintegralan namanya. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat integral tak tentu. Jadi ini adalah rumus yang harus adik-adik hafalkan ya. Nah, K di sini itu kakak misalkan sebagai konstanta. Berarti integral dari konstanta itu langsung aja kita kalikan dengan terhadap variabel apa dia diintegralkan. Nah, di sini karena dia diintegralkan terhadap variabel x, berarti nilai dari integral k dx itu adalah kx ditambah c. Nah, rumus yang kedua, apabila x pangkat n kita integralkan, berarti nilainya adalah x pangkatnya ditambah 1 per pangkat ditambah 1. Kalau 1 per x, berarti nilai integralnya adalah ln mutlak dari si x itu sendiri. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Min 4 ini merupakan koefisien. Berarti itu boleh kita pindahkan ke belakangnya si integral. Sehingga min 4 integral. Nah, ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Karena di sini nggak ada angka, itu sama dengan pangkat 1. Berarti ini berubah menjadi x pangkat 1 per 3. Nah, yang ini termasuk ke dalam sifat integral yang nomor berapa tadi? Iya, yang nomor 2 ya. Berarti kita menggunakan rumus min 4, lalu pangkatnya kita tambahin 1 ya. X pangkat sepertiga ditambah 1 per, nah, sepertiga ditambah 1. Jangan lupa, di akhir integralnya selalu kita kasih ditambah C. Nah, pangkat ini bisa kita jumlahkan. Sepertiga ditambah 1. Kita samakan penyebutnya, yaitu penyebutnya adalah per 3 ya. Nah, berarti sepertiga ditambah 1 sama dengan 4 per 3. Yang bagian penyebutnya pasti hasilnya juga sama, yaitu 4 per 3. Kalau kita mempunyai pecahan seperti ini, berarti yang penyebutnya langsung kita kalikan dengan pembilang yang paling atas ya. Nah, berarti 3 kita kalikan dengan 4, sehingga hasilnya seperti yang kakak tuliskan ini. Nah, 4-nya itu bisa kita coret. Berarti jawabannya adalah min 3 x pangkat 4 per 3 ditambah C. Iya, nah inilah nilai dari si integralnya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, karena operasinya tambah dan kurang, berarti ini boleh kita integralkan satu per satu ya. Maksudnya, yang si 9x kuadrat dulu kita integralkan, lalu dikurang dari integral 4x dan ditambah dengan integral 1. Oke, integral dari 9x kuadrat itu adalah 9x pangkat 3 per 3 dikurang 4x pangkat 2 per 2. Nah, ini konstanta. Kalau konstanta berarti langsung aja kita kalikan dengan variabel x. Tambah
1 dikali X, jangan lupa di akhirnya ditambah C. Ini kita coret, hasilnya 3, berarti 3X pangkat 3. Nah, 4 dengan 2 bisa kita coret, hasilnya 2, berarti 2X pangkat 2, ini 1 dikali X, X aja ya, ditambah C. Nah, inilah nilai dari si integralnya itu. Gak bisa lagi kita sederhanakan atau kita hitung ya. Oke, soal berikutnya, ini ada penyebut atau soalnya berupa pecahan. Berarti ini kita cari dulu yang bagian perpangkatan atau bilangan berpangkat itu. Kan yang bagian pembilangnya X kuadrat ditambah 1 pangkat 2, berarti ini harus kita uraikan terlebih dahulu, seperti yang kakak tuliskan ini. Nah, ini perkalian faktor ya adik-adik. Kita gunakan teorema pengalian pelangi. X pangkat 4, ini kali ini kan X pangkat 2 ya. Lalu ini kali ini, X pangkat 2 lagi, baru 1 dikali 1. Nah, pangkat yang sama kita jumlahin koefisiennya. Berarti X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat ditambah 1. Nah, hati-hati ya dalam pengalian bilangan berpangkat. Oke, sekarang kita selesaikan integralnya. Integral kita tulis persamaan yang barusan kita kuadratkan tadi. Nah, karena penyebutnya itu sama, berarti masing-masing pembilang kita bagi dengan X pangkat 2. X pangkat 4 bagi X pangkat 2, pangkatnya kita kurangin ya. Jadinya X pangkat 2 ditambah, lalu ini kita bagi ini habis, sisanya 2 aja, ditambah ini bagi ini kan 1 per X kuadrat. Berarti X kuadratnya kita pindahin ke atas. Kalau pindah ke atas, pangkatnya berubah tanda menjadi negatif. Nah, kenapa diubah? Karena sifat dari integral tadi nggak ada yang berupa pecahan ya. Nah, sekarang ini masing-masing sukunya kita integralkan. X pangkat 3 per 3 ditambah 2X ditambah X pangkat min 1 per min 1 ditambah C. Nah, ini kita tulis ulang. Nah, min 1 kita kalikan ke pembilang. Jadinya min X pangkat min 1 kita ubah menjadi pangkat positif. Jadinya 1 per X. Iya, ditambah C. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Yang diketahui di sini adalah nilai dari turunannya. Dan fungsi min 1 sama dengan 0. Nah, berarti untuk mencari fungsi yang bukan turunan, apabila diketahui turunan, berarti kita menggunakan rumus Iya, kita gunakan rumus integral. Integral dari f aksen x dx itu nilainya sama dengan fx ditambah C. Nah, berarti ini kita tulis dulu fungsi dari f aksen x-nya ya. Nah, kita integralkan 9x pangkat 3 per 3 dikurang 12
X pangkat 2 per 2 ditambah, itu ditambah ya. Nah, ini kita coret, hasilnya 3, ini juga kita coret, hasilnya 6. Oke, berarti 3X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat, ini ditambah ya adik-adik, di situ kakak salah tulis. Nah, ini diketahui F-1 sama dengan 0. Berarti F-1 sama dengan 0, kita substitusikan setiap nilai X-nya dengan min 1. Oke. Nah, setiap nilai X-nya pada persamaan ini kita ganti dengan min 1 ya, supaya kita bisa mendapatkan nilai dari si C-nya itu. Nah, di situ kan kakak ada yang salah tuh. Ini tandanya kan seharusnya positif ya. Tapi kita ngikutin dari yang bagian akhir ini, bagian akhir yang kakak tulis min itu, nanti tinggal ganti aja yang bagian soalnya ya. Nah, berarti ini menjadi 3 dikali min 1 pangkat 3 dikurang 6 dikali min 1 pangkat 2 dikurang 2 dikali min 1 ditambah C sama dengan 0. Oke, ini kita pangkatkan dulu. Min 1 pangkat 3 kan min 1 ya, kali dengan 3, min 3. Terus min 6 ditambah 2 tambah C sama dengan 0. Karena kita mau cari C, ini kita jumlahin dulu yang angka. Jadinya min 7 kan. Min 7 ditambah C sama dengan 0. Berarti nilai C-nya sama dengan 7. Nah, di situ kakak salah tulis lagi ya. Itu seharusnya C-nya sama dengan 7. Nah, berarti Fx-nya adalah 3x kuadrat dikurang 6x kuadrat dikurang 2x ditambah 7 seharusnya. Nah, berarti nilai dari si F0-nya adalah setiap nilai X kita ganti dengan 0. Berarti jawabannya di situ yang konstanta aja. Nah, di situ seharusnya jawabannya adalah positif 7. Jadi kakak salah nulis tanda di situ ya. Silahkan adik-adik perbaiki. Oke, sekarang kita lanjut ke jenis integral yang kedua, yaitu integral tentu. Nah, definisi dari integral tentu itu adalah integral yang memiliki batas atas kita simbolkan sebagai B dan batas bawah kita simbolkan sebagai A. Sehingga secara matematis kita tulis seperti ini. Nah, berarti di situ nilai batas atas kita substitusikan, lalu kita kurangin dengan substitusikan batas bawahnya. Nah, contoh soal ini diketahui perkalian dan kita kali dulu atau kali pelangi dulu. Kayak yang udah kakak ajarkan sebelumnya tadi ya adik-adik. Jangan lupa cara mengalihkan perkalian pelangi itu, perhatikan panahnya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Berarti ini 3x kuadrat ditambah 6x dikurang x jadinya berapa? 6 dikurang 1. Ya, jadinya 5x min 1 dikali 2 min 2. Nah, dx. Oke, berarti ini sudah boleh kita integralkan. Maka
3x pangkat 3 per 3 ditambah 5x pangkat 2 per 2 dikurang 2x. Nggak pakai ditambah C lagi ya, karena dia mempunyai nilai batas. Nah, ini ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu 3 dengan 3 kita coret. Oke, kita substitusikan dulu nilai batas atas, jadinya 1 pangkat 3 ditambah 5 per 2 kali 1 kuadrat dikurang 2 dikali 1. Dikurang, kita substitusikan batas bawah, nilai X-nya kita ganti 0, berarti persamaannya menjadi 0 ya. Oke, 1 pangkat 3 berapa? 1 ditambah 5 per 2 dikurang 2. Nah, kurangin dulu 1 dikurang 2. Iya, min 1. Lalu kita samakan penyebut per 2. Ini tetap 5 dikurang. Nah, yang ini 2. Kita kalikan dengan 1. 2 ya. Berarti hasilnya adalah 3 per 2. Nah, soal berikutnya, ini diketahui nilai dari fx-nya adalah ax ditambah b ya. Lalu, integral tentu dari fx-nya sama dengan 1, dan integral tentu dari fx-nya sama dengan 5. Yang ditanya nilai a sama b. Nah, berarti kita cari dulu nilai dari si integral fx-nya. Untuk yang pertama, integral batas 0 menuju 1 ya. Nah, yang kita integralkan di sini adalah variabelnya yang X. Berarti AX kuadrat per 2 ditambah BX sama dengan 1. Nah, kita substitusikan batas atasnya. Berarti A dikali 1 kuadrat per 2 ditambah B dikali 1. Nah, kita kurang dengan 0. Karena ketika kita substitusikan batas bawah, nilainya sama dengan 0. Oke, berarti ini A per 2 ditambah B sama dengan 1. Agar per 2-nya hilang, berarti persamaannya kita kalikan dengan 2. Sehingga A ditambah 2B sama dengan 2. Nah, ini sebagai persamaan 1. Oke, selanjutnya kita uraikan yang integral tentu dari batas 1 menuju 5 ya. Nah, untuk hasil integral AX ditambah B-nya sama dengan yang udah kita cari sebelumnya tadi. Jadi tinggal kita salin ulang aja ya dari hasil integral ini. Atau di sini langsung kakak ganti nilai batasnya dengan 5 terlebih dahulu ya. Lalu kita kurangin, jangan lupa buka kurung. A dikali 1 kuadrat per 2. Jadi kita langsung ganti batas atas dan batas bawah. Nah, 5-nya kita kuadratkan dulu, 25. Berarti 25A per 2. Yang ini minnya kali ke dalam jadi min A per 2. Baru yang si 5B dikurang B sama dengan 5. Nah, karena yang ini sudah sama penyebutnya, berarti koefisiennya bisa kita kurangin. Jadinya kan 24 per 2 ya. Bagi 2 jadinya 12A. Tambah 4B sama dengan 5, ini adalah persamaan kedua. Nah, dari persamaan ini untuk mencari A dan B, kita boleh menggunakan substitusi dan eliminasi. Nah, di sini kakak menggunakan metode substitusi, karena ada nilai dari variabelnya yang berkoefisien 1.
Berarti ini A sama dengan 2 dikurang 2B. Kita substitusikan ke persamaan 2. 12 dikali 2 dikurang 2B ditambah 4B sama dengan 5. Nah, udah kelihatan ya, dia menjadi satu variabel, sehingga kita bisa menghitung nilai si B-nya. Dah, terus 24-nya kita pindahin nanti ke ruas kanan. Ini kita kurangin dulu. Min 20B sama dengan 24-nya kita pindah ruas ke kanan jadi kurang. 5 dikurang 24 sama dengan berapa? Iya, min 19. Maka B-nya sama dengan 19 per 20. Nah, kita cari nilai A-nya. Tinggal kita substitusikan aja nilai B-nya. Berarti A sama dengan 2 dikurang 2 dikali 19 per 20. Nah, 2 dengan 20-nya nggak usah ya, kita sederhanakan supaya nilai A dan B-nya nanti sama-sama dalam penyebut 20. Oke, ini kita ubah penyebutnya 20. Berarti 20 kali 2, 40 ya. 2 kali 19 sama dengan, iya benar sekali, 38. Nah, berarti nilai A-nya kita dapat 2 per 20. Oke, nah sekarang kita hitung nilai dari A ditambah B. A-nya tadi 2 per 20 ya. B-nya 19 per 20. Berarti jawabannya 21 per 20 ya adik-adik.